Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihil mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah faqad dhaqa ta'mul iman. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para kiai, para tuan guru, para asatidz, para hujjaj, para sepuh bina sepuh, wabil khusus Ketua DKM Masjid Darul Rahman, guru saya Ustadz Haji Wahyu Ridwan. Iya betul ya? Nah, yang sama-sama kita hormati sahabat saya Ustadz Reja Septiadi, betul ya namanya ya? Nah, salah karena nasi kuning lagi. Iya, sekarang kan banyak yang ganti-ganti nama orang. Iya, udah bagus-bagus namanya diganti. Ngikutin orang dulu katanya. Diganti juga di zaman para nabi itu banyak yang diganti juga. Abu Jahal tentu gantian, Abu Lahab. Nah, tapi jangan diikutin yang jelek-jeleknya ya. Iya. Yang tukang ke masjid mah jangan dipanggil yang jelek-jelek, lakopnya yang cakep-cakep. Yang sama-sama kita hormati para tuan guru yang hadir, para sepuh bina sepuh, para penasehat masjid. Tidak lupa untuk seluruh jamaah akhwat, ibu-ibu yang ada di belakang. Ya, mohon maaf, ibu di mana-mana, ibu-ibu mah harus di belakang, jangan di depan. Ya Bu ya. Tapi kalau masuk surga, insya Allah dua-duaan. Iya. Lah bapaknya dulu, bapaknya kan hitungannya banyak, benar. Ya. Iya, bapak nama laki nama banyak urusannya, ngurusin dulu bini nyampe mana tuh. Ntar dihisap dulu paling lama lakinya daripada perempuannya. Iya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang taat sama suami masuk surganya duluan. Tapi jangan lupa diayuin juga lakinya. Jangan biarin ya dah, sono aja, jangan aja. Iya. Itu harus diajak Bu ya. Iya. Tapi kenapa yang masuk neraka banyak perempuan ya? Tapi bukan berarti sedikit juga laki-laki. Nah, banyak juga laki-laki, cuman agak banyakan dikit perempuan. Iya, tapi jangan takut, kita mah golongan min ahlil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segala puji hak Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat walafiat, kadang sehat molor bae di rumah. Betul gak? Iya, dikasih sehat molor bae di rumah Pak. Nggak mau ke masjid, nggak mau ke majelis taklim, di rumah baik, menikmati hidup katanya. Ada aja orang yang ngomongnya menikmati hidup di rumah baik. Masa pensiun di rumah, baik, maaf, bukan orang sini Pak,
Orang sono tapi pindahan dari sini. Iya, lah ke masjid pada ogah banget ya. Lah pahalanya sunnahnya aja nih 2 rakaat tadi. Belum tahiyatul masjidnya. Belum qobliyah subuhnya. Betul gak guru? Itu qobliyah subuh 2 rakaat di dalam hadis yang sahih. Itu lebih utama daripada dunia beserta seluruh isinya. Istimewa ya. Gimana fardu nih? Nah sunnahnya begitu. Nggak bayar lagi masuk masjidnya. Emang masuk masjid bayar gak? Agak. Pinta seikhlasnya tadi. Yang ikhlas ngasih nggak juga nggak dipaksa, nggak ditandain sama DKM ya Pak Haji. Kita tandain nih, kan pernah ngasih kayaknya ke masjid nih. Tandain kagak. Udah biarin ada malaikat raqib dan malaikat atid yang nyatet. Malaikat Ridwan. Tapi jangan lupa hormat dikit sama saya ya. Pintu surga yang jaga saya masalahnya. Canda. Kacau tidak. Ya kebetulan saya namanya aslinya Ridwan lah. Cuman kalau di Sunda itu suka dikasih lakob supaya kalau marah ibu sama anaknya nggak bilang, si Ridwan. Nah makasih. Jadi kasih nama pertamanya lakobannya Wawan Ridwan. Asli namanya saya Ridwan. Lahir di bulan Ramadan hari Rabu. Jadi pakai R semua. Jadi lahirnya hari Rabu di bulan Ramadan. Jadi dikasih nama sama ibu saya Siti. Ibu saya itu namanya Siti Julaikha. Ayah saya Mahmudin. Jadi ngomongin bapak gua ya. Orang biarin orang gua anaknya. Ya ngasih anak yang bagus-bagus gitu maksudnya ya. Jangan namanya Tole. Dipanggil sama malaikat entar raqib atid udah ngato-atoat bisa dipanggilnya. Man rabbuka Tole. Sudah ada enak-enaknya pisan. Iya. Jadi banyak yang dikasih sehat tapi tidak taat kepada Allah di rumah baik. Menikmati hidup. Jangan menikmati hidup kebablasan di rumah baik ke masjid lah. Terus selanjutnya yang begitu banyak memberikan kesempatan. Tidak sedikit orang mempunyai kesempatan untuk taat kepada Allah tapi masih dibiarkan saja. Padahal Allah ngasih kesempatan loh sama kita. Dulu nggak pernah taat, dulu nggak pernah sholat umpamanya, nggak pernah ke masjid. Allah masih kasih kesempatan untuk ke masjid, untuk sholat berjamaah. Manfaatkanlah kesempatan itu, karena tidak sedikit orang yang dikasih kesempatan masih sempit baik pikirannya. Dan Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita itu nikmat yang paling besar, yang paling utama yang diberikan oleh Allah kepada kita itu nikmat iman dan nikmat Islam. Ini yang mahal. Jadi nikmat iman, nikmat Islam. Tanpa iman Islam ini nggak mungkin nih kita ada di masjid. Ya, ngerengkol di rumah, gerek. Ada orang Sunda mah kerek Pak. Ngorok, ker. Pas bangun-bangun ditanya sama malaikat munkar nakir, man rabbuka? Set, gua kan lagi tidur, kenapa ditanya ya? Bablas tidurnya. Langsung diambil malaikat Ijrail, tautunya ditanya sama malaikat munkar nakir. Takut Pak. Apakah benar pertanyaan malaikat munkar nakir itu benar adanya? Hakun, benar adanya. Jadi pertanyaan malaikat munkar nakir itu wasu'alul malaikaini hakun. Kebenarannya benar. Siapa yang menyampaikan? Baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'taqida wa tusaddiqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqun wa muhaqqun fi jami' ma akhbara bi fil ahkami fi ahkamil mughayyabati. Jadi kita itu wajib hukumnya meyakini dan membenarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sifat jujur dan menyampaikan kebenaran
Jadi wajib kita membenarkannya bahwa ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam ini sampai akhir wafat kita nempel. Nah, itu yang berat. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ditetapkan iman Islam. Jangan mintanya duit mulu sama Allah, nuntut mulu, enggak kaya. Laki minta bini 2, set dah. Bini atu aja udah repot, minta bini 2, ya Allah, berikanlah istri lagi 1 lagi, set 1 aja rempong. Minta 2. Potongan kita emang ada yang mampu, Pak. Tapi jangan benci sama bini 2, 3 ya. Jangan ya. Lah jangan. Tapi jangan ngoyok gitu, jangan noyot gitu. Udah mampunya 1 pengen 2. Ya, di sini emang ada, Pak. Sono disebut tamu teman saya pindahan dari sini. Bininya 1 jadi 2, Pak. Itu. Ya, jadi mensyukuri nikmat Allah. Jadi yang paling istimewa itu nikmat iman, nikmat Islam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang menghambakan diri kepada Allah adalah diberi nikmat iman, nikmat Islam ketika wafat, Pak. Itu yang istimewa, Pak. Karena emang finalnya itu ketika sakaratul maut. Takutnya ngaji nggak pernah berhenti, sholat nggak pernah tinggalan. Tentunya wafatnya naudzubillah min dzalik su'ul khatimah, tidak bawa iman Islam. Terus emang ada ya begitu? Lah ada. Yang sholatnya itu di otaknya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena selain Allah. Karena selain Allah. Ya, karena selain Allah. Jadi nikmat iman, nikmat Islam itu emang sangat dipentingkan oleh kita. Ya, nikmat iman Islam. Makanya setiap mubalik para tuan guru pasti menyampaikan nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena iman dan Islam ini ya harus sepakat dua-duanya. Iman doang, Islam doang. Apalagi yang Islam doang, Pak. Bu. Yang Islam doang itu orang yang ngaku-ngaku. Ada filmnya ya? Ya, pernah nonton. Yang Islam KTP, yang KTP-nya Islam, yang KTP-nya ditulisannya Islam itu. Sholat kagak, ngaji kagak, coba dah. Boleh nggak? Di KTP-nya Islam tapi nggak sholat, boleh nggak? Lah boleh, udah biarin aja. Ya boleh-boleh aja. Cuman diaku apa enggak Islam kita sama Allah dan Rasulnya, kan begitu. Ya. Jadi emang mahal Islam itu. Apalagi iman. Iman mahal banget. Iman Islam doangan copot. Kalau nggak ada imannya, wah mahal banget. Ya. Jadi mudah-mudahan kita kumpul pengajian rutinitas ini istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah itu bagaimana sih? Istiqomah itu terus-menerus melakukannya tanpa mempertanyakan ikhlas apa kagak. Nanya sama saya sendiri, gua ikhlas apa kagak ya sholat tadi? Nggak salah. Yakin aja kepada Allah. Wujud bukti kita sebagai makhluknya diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah, ya udah ibadah aja. Gitu loh. Tadi sujud itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sujud itu, Pak. Itu paling benar-benar merendahkan diri dan rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud. Nggak boleh sujud sama manusia. Sujud mah sama Allah. Rendahkan diri kita ini dan rendahkan hati kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi jangan takut bentuk
Syukur kita kepada Allah itu ketaatan kita kepada Allah, itu sujud menghadap Allah, mustaqbilal kiblah. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Yakin kalau semata-mata karena Allah, pasti akan masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan membahas sedikit saja. Ini biasanya nyampe jam berapa, Guru? Jam 6 sampai syuruk. Iya. Jam 6 setengah jam lagi ya. Apa dikira udahan lu tutup gitu. Ngaji mah udah mingser-mingser pantap udah gitek kanan, gitek kiri. Kalau ngaji begitu ya. Karena pahalanya, Bu. Ini kalau suaminya nggak ada, istrinya tadi pulang atau sholatnya di rumah. Kalau perempuan kan begitu. Memang ngajinya jangan terlalu serius aja ya. Kan suka ada yang serius juga, jangan serius-serius amat dah. Perempuan itu, Bu, utamanya di rumah. Tapi boleh gak di masjid? Lah boleh. Ya. Kalau daripada di rumah molor, ya ketua DKM. Di rumah molor nih ke masjid, digiring. Tapi kalau di rumahnya umpamanya suami berangkat, istri bangun, sholat juga, udah di rumah. Di masjid boleh, silahkan, jaiz, penang, silahkan. Ya. Nah ini bisa menuntut ilmu kan lumayan. Karena peringkat derajatnya, wajibnya hebat. Ini seandainya suaminya ke masjid berjamaah terus menuntut ilmu, pulang tuh ke rumah suaminya. Nyampe rumah bini udah menor baik, pakai mukena, udah cakep mukanya. Kalau punya wudhu mah kan begitu. Mukanya mencrang, enak dilihat nih. Pas suami masuk rumah, itu bini nyediain teh manis karena suaminya senengnya teh manis. Simpen tuh teh manis. Padahal bininya itu nggak ikut ke masjid, nggak ikut ngaji, lakinya doang yang ikut ngaji. Diminum sama lakinya. Makasih mah ya, iya ya, pamaknya. Diminum tuh sama lakinya. Regut sambil baca bismillah tadi sebelumnya. Tuh bininya yang minum tadi mendapatkan pahala lebih hebat daripada sholat 1000 rakaat. Hebat nggak ya? Cuman segelas, gimana kalau segalon loh nasinya? Itu segelas. Besok dikasih galon lagi. Jangan, segelas aja biasa aja. Pahalanya lebih hebat daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Istimewa. Makanya perempuan itu asal taat aja sama Allah dan Rasulnya, terus taat sama suaminya, baru taat kepada kedua orang tuanya kalau masih ada. Udah hebat dah, mau masuk surga lewat mana Pak? Saya buka semuanya pintunya. Saya lah, Ridwan, dijagain sama malaikat Ridwan pintunya. Saya lah. Hanya beruntung ini DKM-nya ada Ridwannya juga ya. Kacau tidak? Yang nggak ke masjid kacau. Kacau. Itu. Jadi perempuan itu apalagi kalau ikut ke masjid tuh, barang pulang. Wah, udah lipat-lipat baik udah pahalanya perempuan tuh. Banyak perempuan mau udah kata suami urusan hisab udah urusan gua. Kalau pakai bahasa Betawi begitu, udah masuk surga aja duluan dah. Daripada ntar kepetel. Itu. Laki yang bertanggung jawab. Saya akan menyampaikan hadis yang berkaitan dengan iman, Islam saja dah. Ya. Rukun Islam itu ada berapa ya kira-kira? Kira-kira dulu Bu. Rukun Islam ada berapa? 5. Nggak ditambahin. Bayar nih. Usah ditambahin 5 ya. Rukun Islam. Kenapa saya ngambil tema ini rukun Islam? Karena sekarang sudah banyak orang yang merusak Islam. Merusak yang disalahin
Islam itu udah sempurna. Nggak usah disalah-salahin tuh, lihat no Islam no. Nggak boleh begitu. Karena Islam sudah sempurna, disempurnakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, makanya nggak turun lagi Nabi, Pak. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah tuntas Islam sempurna. Cuman kadang kitanya ini yang tidak menyempurnakan dalam Islam. Itu rontok diantaranya yang 5 tuh. Coba kita gali di dalam hadisnya, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa Muslim, ya, dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ya. Qala, ia berkata, apa yang dikatakan oleh Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ini langsung loh. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Buniyal Islam ala khamsin. Ya. Ini sebetulnya hadis ini udah populer, Pak. Karena saking populernya hadis ini, orang banyaknya ninggalin. Kalau tidak denger itu nggak didengerin, Pak. Lah, itu udah biasa. Yang sulit itu makainya. Cuman bukan hafal doang ya. Kan banyak di hafal doang. Dipakai kagak. Itu. Kata baginda Rasul, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Jadi Islam kalau pengen kokoh di diri kita, jangan ngomongin Islamnya nih, Islam udah sempurna. Kalau Islam yang ada di diri kita ini pengen sempurna, pengen kokoh bangunannya, oh kayak masjid ini nih, Darul Rahman nih, kokoh nih. Nengok ke atas tadi, ya Allah, ya Rob, ini masjid mewah banget ya. Saya coba ingat lagi di Madinah, tulisannya di tiap itu tuh, tulisannya banyak banget. Ya. Hebat ya. Di Madinah, di Makkah, istimewa. Tulisan-tulisan di masjid. Ada yang larang nggak boleh nulis-nulis gitu di masjid. Di Madinah lihat. Semua tulisannya tulisan-tulisan Al-Quran tempel-tempel di tembok-tembok. Istimewa. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Pertama, kata baginda Rasul, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang disebut syahadatain. Syahadatain itu syahadatnya 2. 2 disebut. Kalau 1 doang ngasah. Ada orang mau masuk Islam, syahadatnya 1 doang. Bukan 1 kali, 1 doang. Mana yang 1 doang? Asyhadu alla ilaha illallah. Udah segitu, enggak masuk Islam, Pak. Makanya disebutnya itu syahadatain. Syahadat 2. 1 syahadatullah, yang tadi asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua syahadatul Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadatain. Kita juga harus sering mengucapkan kalimat itu syahadatain, memperbaharui syahadatain. Jangan kira kita jangan murtad, betul gak? Lah iya, di kitab Sulamut Taufik tuh dibuka ada bab murtad. Dari i'tiqadiyah, ucapan, perbuatan yang menjadikan Islam kita ini rusak menjadi murtad.
Saya tidak dibahas ini. Saya bahasnya yang pertama kata baginda Rasul, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau pakai bahasa Jawanya itu, asyhadu nyaksani ingsun an ing satuhune kelakuan lan tingkah ikulah ilaha orano pangeran kang wajib dan sembah iku maujud illallahu angin sopo Allah. Nah itu Jawanya dulu pakai bahasanya Jawa Pak. Pada orang Sunda saya. Tapi Jawanya dikit-dikit, tapi Jawanya nggak bisa bahasa Jawa, saya cuma taunya merene, merono, meriki, tegangan kalau Jawa. Mereka sentang. Gitu Guru. Bahasa Jawanya saya nggak hafal, tapi Jawanya Jawa kitab kuning dulu bisa. Tapi kalau Jawanya itu mah merene, meriku, mereka sentang, nenek-nenek nyeri suku hese lempeng. Tegangan. Ada yang ngerti nggak? Ada orang Sunda nggak di sini? Pak Haji Dedi. Oh iya, bendahara. Pak Haji nggak tengok mata saya udah jauh, udah rabun Pak. Nggak begitu jelas, maafin ya. Tuh kalau bahasa Sunda tanya ntar itunya tafsirannya Pak Haji. Gue suka rasis tuh. Jadi merene, meriku, kesenteng, nenek-nenek nyeri suku hese lempeng. Keduangan bisanya Sunda. Jawa. Kalau Sundanya itu ashadu nyaksian abdi an kana sanya nyana kalakuan jeung tingkah eta la ilaha teu aya di pangeran anu wajib diibadahan eta anu bukti illallahu angin Gusti Allah. Udah pakai bahasa Indonesia aja dah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan Pak di situnya. Loh kok bisa ya tidak ada Tuhan? Lah bisa, emang benernya begitu. Tuhan itu tidak ada. Itu di zaman Nabi Ibrahim, jangan yang jauh-jauh deh. Itu kan nyembah berhala. Nyebutnya Tuhan, Tuhan berhala. Bahkan sampai-sampainya itu dibikin dari roti, bikin patung, disembah sama dia, udah disembah, perutnya lapar dimakan sama dia. Tuhan dimakan juga. Suwe beneran. Tuhan dimakan. Itu Tuhan. Para ulama menjelaskan Tuhan itu kullu ma'budin ilahun. Setiap yang disembah itu namanya Tuhan. Jadi kita mah jangan manggil Tuhan doangan. Karena Tuhan itu punya umum. Majusi nyebutnya Tuhan, Nasrani nyebutnya Tuhan, Yahudi nyebutnya juga Tuhan. Ya. Jangan Tuhan. Jadi hantu ntar. Itu Tuhan, hati-hati. Di film sekarang Tuhan mulu. Ya, dan Tuhan mulu. Padahal menurut para ulama, kullu ma'budin ilahun. Setiap yang disembah itu adalah Tuhan. Tuhan yang mana yang kita sembah? Nih, harus jelas dulu nih. Yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak punya jirim, jisim, suara, tidak sama seperti makhluknya. Begitu. Terus bagaimana membuktikan adanya Allah? Kan ada pertanyaan. Terus gimana gue ngeyakininnya? Kalau dia kan yakin dibikin ada jungkeloknya, patung. Lah kita bagaimana? Dalam kitab Kifayatul Awam itu dijelaskan, kita orang-orang awam begitu meyakini adanya Allah itu wujudu hadhil makhlukati. Wujud adanya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi wujud adanya makhluknya Allah. Bumi, langit beserta isinya ini menjadi bukti adanya Allah. Kali-kali tengok langit Bu, jangan nengokin duit mulu. Iya Bu, kena deui. Kenaon-naon Bu lah. Tibang disebut doangan mah betul gak? Ada saksi di yaumil akhir pertang ngaji sama si Ridwan bareng-bareng.
Itu. Tengok kali-kali langit tuh. Jangan nengoknya duit mulu. Tengok langit siang apa malam dah. Keluar dari rumah lagi sedih tuh. Besok mau belanja ada duit 20.000. Mana si ayah selalu beli beras, beli kangkung, beli jengkol, beli rawit. Duit 20.000 ya. Lu dapatnya apaan yang beli di banyak, duitnya 20.000. Ya nih laki yang kira-kira amat ya. Nah daripada gerenengan begitu keluar dah. Terus tengok tuh langit sambil sebut tuh nama Allah, ya Rabb, Kau Zat yang Maha Kuasa. Engkau ciptakan langit begitu indah. Belum pernah saya ngelihat direnovasi sama malaikat ya. Pernah gak ibu ngelihat langit direnovasi? Belum pernah kan? Tuh Allah. Tengok. Tafakur. Tadabbur. Tengok tuh langit. Tengok bumi. Itu bentuk adanya pencipta sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup tuh. Jadi nyebut tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ujungnya pakai Allah, Pak. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Begitu. Karena Tuhan itu kullu ma'budin ilahun. Setiap yang disembah itu namanya Tuhan. Maka sebut, ya Allah, ya Tuhan kami. Itu. Kan ada tulisan ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Tuhan kami. Allahnya sebut, baru tanamkan dalam hati kita. Allah itu adalah Tuhan saya. Mengikrarkannya begitu. Jangan Tuhan doangan. Karena kita tidak bisa menentukan Tuhan yang mana ini. Satu. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba utusan Allah. Baru cukup tuh. Dua. Jadi yang disebut syahadatain itu syahadat dua. Yang pertama syahadatullah, yang kedua syahadatur Rasul. Satu, itu dalam Islam kita udah punya ya. Udah. Yang kedua, wa iqamus shalah. Dirikanlah salat. Kalau sudah merasa saya ini bersaksi kepada Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, maka diberikan oleh Rasulullah wa iqamus shalah. Dirikanlah sholat. Banyak gak orang yang kagak sholat? Banyak, Bu. Banyak di sini mengada, Bu. Tuh, sono, jauhan dikit. Tapi bukan pindahan dari sini, bukan. Bukan. Banyak yang nggak sholat udah ninggalin sholat, Pak. Berarti Islamnya reot ya. Bangunan Islamnya itu baru pondasinya doang. Gimana mau naikin genteng, Pak? Baru yang kedua udah nggak dilakonin sholatnya, tiangnya. Pondasinya tadi tuh udah kokoh pakai coran tuh, pakai selup, pakai cakar ayam, kalau perlu cakar gajah dah. Biar nggak kena gempa bumi. Mau pakai cakar gajah kayak. Udah turunkan adab dari Allah, kasih apa gempa bumi ya, rontok. Tuh Jepang itu kan lagu-laguannya gede banget tuh Jepang. Biar nggak kena gempa, dibikin dinding yang kuat, jebol juga. Urusan Allah. Begitu. Wa iqamus shalah. Dirikanlah sholat. Sholat, udah sholat dah. Suruh anak sholat, udah. Kita jangan sholat sendirian, baik ke masjid, nggak nyuruh sholat sama anak. Kembali anak masih molor baik, nggak sholat, mau siang, mau malam. Jangan suruh anak sholat. Nggak enak nyuruhnya, anak kan udah gawe. Cia, mulai ini iblis sama setan laknatullah tuh lewat anak. Orang tua kagok, Pak, nyuruh anak nyuruh sholat gara-gara anak udah kerjanya mapan. Udah mulai kagok kita. Siapa yang goda? Iblis laknatullah tuh, yang dilemparin sama Nabi Adam, sama Siti Hajar, sama Nabi Ismail tuh ketika diganggu mau disembelih, Pak. Dilemparin, jangan, masa anak udah atu-atunya
nungguinnya lama banget, punya anak, udah nikahnya udah tua lah. Nabi Ibrahim punya anak juga, udah punya anak, pada tadinya diizinin sama istrinya Siti Sarah nikah lagi sama Siti Hajar karena lahir anak. Ada betul iblis laknatullah tuh goda, keganggu tuh, Bu. Suruh pergi dari Mesir, bukan diusir, disuruh jauh dari Siti Sarah sampai ke kota Mekah. Itu suami tuh istimewa, dibawa istrinya, dibawa gurun pasir. Di sini mah enak kalau mau ke Garut, kiri kanan pohonnya banyak, Bu. Mampir ke kebun orang, ada jeruk, ada mangga, ya Guru ya. Budi sono mah kagak ada pisang, Bu. Saya berangkat ke Mekah, ke Madinah, karena mungkin nggak ke pegunungan yang lain. Yang saya lihat hanya gunung batu baik, dari mulai batu yang gede sampai yang kerikil, Pak Haji ya. Lah kagak nemu pisang. Itu Nabi Ismail kecil, orok, buru brojol. Nabi Ismail dibawa sama bininya, kalau bahasa kita, sama Siti Hajar. Hajar itu batu, pantesan dibawa ke gunung batu ya. Dibawa ke Mekah, di Mekah nggak ada apa-apa. Naik gunung Sofa Marwah, kayak sekarang jadi sa'i, keliling Sofa Marwah. Itu kisahnya Nabi Ismail. Nggak ada air, pulang capek, bulak-balik, tujuh balik. Ya, pulang. Ternyata malah air muncul dari tempat tidurnya Nabi Ismail, orok kecil. Ada yang satu kisah mengatakan dari gebugan kakinya. Ada yang mengatakan dari pegangan tangannya ke bumi itu mancar airnya, disebut sekarang air Zamzam. Dulu terbuka, Pak. So 2018 ke Mekah itu udah ditutup pakai besi, tapi masih bisa nengok begini. Tahu sekarang jangan udah dikunci lagi ya. Nah, tuh jam-jam. Jadi istimewa. Iqamus shalah, dirikanlah sholat. Bukan hanya sebatas melaksanakan sholat, bagaimana kita sholat menjadi mempunyai efek kepada kita. Kalau anak jadi hormat kepada kedua orang tuanya, santun kepada setiap insan, adab tata keramanya istimewa. Itu ngepek sholat, ramah tamah, berbagi, santun, seperti akhlak Rasulullah SAW, walaupun kagak bakalan nyampe uswah hasanahnya Rasulullah, tapi tetap kita niru akhlak Rasulullah SAW. Dirikanlah sholat. Dan apabila ada orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu nih, yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu, mundar mandir kata orang Depok menghadap Allah, dikasih saran sama Nabi Musa 50, wah nggak kuat, kurangi 5 sampai 5 waktu. Nabi Musa masih mengatakan, ya Rasulullah, Habibullah, wahai Rasulullah kekasih Allah, nggak bakalan mampu umatmu melaksanakan sholat 5 waktu. Benar juga, Pak. Banyak tinggalin sholat sekarang, betul gak? Iya, kita harus percaya nggak percaya, Pak. Banyakan yang nggak sholatnya daripada yang sholat sekarang. Tinggal 10 menit lagi baru iqamus shalah. Siapa yang ninggalin sholat, ada ancamannya. Man taraka sholatan khamsin amdan muta'amidan fajazauhum jahannam khalidan biha. Ini untuk orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, tidak merasa berdosa meninggalkannya. Ancamannya fajazauhum jahannam khalidan biha. Mereka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditetapkan di dalam neraka jahanam selama-lamanya, tidak diangkat-angkat. Nah, matinya kufur, ninggalin sholat, nggak merasa berdosa, nantangin Allah. Kalau dia statusnya Islam, murtad. Makanya pantas ancamannya neraka jahanam. Nantangin Allah. Istihja saja sudah tidak boleh. Al istihja'u bi hukmil Islam kufran. Mengolok-olok hukum Allah bisa jadi kufur, Pak, murtad. Sholat mulu lu, kaya juga kagak, hati-hati itu.
Sekarang udah jadi ustadz ya. Dulunya belum jadi ustadz, sekarang jadi ustadz, dicandain juga. Udah jadi ustadz ya. Apa pengen jadi ustadz? Ustadz lah. Harusnya angkat tangan tuh ketika dulunya orang itu tidak pernah ke masjid, tidak pernah melihat sholat, tidak pernah menuntut ilmu. Sekarang duduk di majlis taklim habis sholat berjamaah, angkat tangan. Ya Allah ya Rabb, Engkau Tuhan kami, Engkau yang maha segalanya. Dulu orang itu nggak pernah sholat, sekarang sholat. Alhamdulillah ya Allah, segala puji hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh angkat tangan bukannya dicengengin ya, angkat tangan ridho, ya Allah ya Rabb. Tuh orang yang hebat imannya. Selanjutnya wa ita'uz zakah, keluarkan zakat kalau sudah nisab, Pak. Punya duit, punya emas nih, udah gelondongan baik, banyak banget. Kalau punya duit dikit mah nggak usah keluarin zakatnya, buat surat cuman 1 juta di bank nggak ada zakatnya. Udah nisab, zakat mal, zakat harta, zakat tanaman, keluarin. Uangnya numpuk miliaran, bukannya dikeluarin malah dirampok juga duit orang. Kacau tidak? Kacau. Bukannya dikeluarin zakatnya, malah hak fakir miskin diambil. Kacau tidak? Tidak. Kata dia tidak. Udah masih diambil baik. Wasomu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Udah 4. Satu lagi ya, terakhir. Ngaji mau usah lama-lama. Orang tadinya juga disuruhnya juga nyampe jam 6. Usah lama-lama pegel bu. Iya. Orang kayak bulan puasa, air minumnya di samping gak kelihatan. Mau diambil agak kagok. Ya, biarin aja, ntar aja dah minumnya. Ya. Wa hajjal baiti man istata'a sabilan. Kalau baca hadis, baca maulid, mau itu sibtudurar, mau berjanji, mau apa aja, atau doa nggak pakai tajwid juga nggak apa-apa ya. Sabilan ini baca, kan harusnya dibacanya kalau pakai tajwid sabila, menjadi mad iwad gitu ya guru ya, menjadi mad iwad. Ini kan sabilan. Ntar kalau takutnya ada yang mau baru belajar nggak bisa membedakan mana baca Al-Quran, mana baca doa. Tapi lebih bagusnya sih sesuai dengan tajwid semuanya sebetulnya. Ya, mau doa, mau hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi, kan dan semua ya. Kalau ditengok tulisannya kan beda-beda itu. Kalau hamdan syakirin ada alif lam al syamsiyah. Mana cirinya? Shin. Mana dalilnya shin, tandanya tasydid, tandanya satu lagi alif lamnya nggak dibaca, itu alif lam al-syamsiyah. Disebutnya itu idgham syamsi. Kenapa disebut idgham syamsi? Karena berkaitan dengan alif lam al-syamsiyah. Disebutnya idghamnya idgham syamsi. Beda dengan al-qamariyah, tandanya sukun, yang kedua tandanya ketika dibaca alif lamnya nyata dibaca. Nah, kebaliknya. Maka ketika dibaca jelas disebutnya idhar, Pak. Jelas artinya. Jadi kalau ada yang lagi jalan jauh-jauh nih nyelonong, oh si fulan, idhar namanya, jelas. Nah kalau ada yang jalan jauh-jauh siapa ya? Oh si ikhwan, samar. Iya. Kalau bahasa tajwid pakai boleh juga Pak. Idgham. Udah komat masih kejedok baik di luar. Idgham masuk. Idgham itu masuk. Idgham biguna, idgham bilaguna, itu namanya idgham itu masuk. Ya, masuk ke sukun atau masuk ke tasydid. Seperti tadi. Ya. Idgham syamsi, asy-syamsiyah. Ya, sampai mana ya lupa tadi ya? Sabila. Iya. Boleh dibaca sabilan, boleh, karena bukan Al-Quran. Tapi kalau baca Al-Quran mah jangan. Ya. Harus sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, tadi imamnya cakep, Kiai, masya Allah. Tapi kalau umpamanya baca hadis, ya
Wa hajjul baiti man istata'a sabilan. Ya, ora apa-apa. Ada yang baca salawatnya kalau tahlilan begini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad ada Pak. Padahal kan nggak ada panjang itu. Pakai mad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Padahal nggak ada panjang di situ, Pak. Wa sallim. Nggak ada panjang di situ. Tapi bacaannya kalau pakai hadroh nggak enak, Pak, nagomu sholawahnya. Wa sallim. Padahal tulisannya wa sallim. Dibaca. Ya itu tuh benar-benar. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Nah, padahal mah kagak ada panjang-panjang. Ayo coba kontrol tulisannya. Tapi orang opo. Tapi lebih baiknya dibacanya Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Nah, itu yang tempatnya tulisan begitu. Wasallim. Terus ada yang mau wasallim, jangan diprotes juga, Pak, karena boleh nanggung nagom diketokinnya begitunya, biar lebih enak katanya begitu. Ya. Yang terakhir udah mau tinggal 3 menit lagi. Wa hajjul baiti man istata'a sabila. Dan yang kelima, kokohna Islam dibangun di atas 5 perkara itu melaksanakan ibadah haji. Sekarang tanggal berapa? 4 Dzulhijjah ya? 4 apa 3? 4 Dzulhijjah. Udah masuk 4 ya? Tanggal 1 Juni katanya. Oh iya, nggak apa-apa, mana aja. Iya. Boleh dua-duanya, jangan bilang nggak boleh ono, boleh ini, nggak boleh ono, nggak apa-apa, dua-duanya. Iya. Jadi ketika kita, Pak, uangnya cukup untuk berangkat, uangnya kalau berangkatnya sendirian cukup untuk nyimpan uang selama 40 hari di Mekah, di Madinah sampai pulang, kan punya anak istri, itu harus dicukupin juga. Itu termasuk manis tato asabilan itu. Cukup berangkatnya, duitnya, cukup juga nitipin uangnya selama ditinggalin anak bininya. Jangan berangkat doang anak bini ngurutruk baik, orang senang ngurutruk. Laki gua mau berangkat, ke tetangga cerita, gua mah di sini makan sama ikan asin, tahu nyampe apa kagak ini duit. Lu jangan begitu. Lu mau ibadah apa mau nyakitin bini? Lu dapat pahala malah dapat siksa. Berangkat ada buat tinggalin anak bini, kalau nggak diajak bininya, tinggalin dong duitnya. Dua. Sehat gak? Sehat. No, udah sehat. Begitu. Punya utang nggak? Enggak. Utangnya gede, ditagih kiri kanan, berangkat haji. Yang kiri kanan suwe beneran tuh si Ridwan berangkat haji, padahal Panji punya utang sama gua 50 juta. Uset, tegak kira-kira. Utang dulu bayar, coy. Bangetan. Berangkat haji utangnya ditinggalin gerutu tetangga. Dulu beli MX belum dibalikin duitnya. Begitu. Nah, ketika cukup semuanya untuk berangkat haji atau umroh, ya. Terus mereka tidak berangkat, tar aja. Bininya udah ngingetin, ya kan udah cukup berangkat, ngapa ayah dulu? Biarin mama dah, penting ayah dah, pongkolnya di keluarga, tar aja. Mati. Duit cukup nih, mati nih. Jangan ngambek bilang mati, emang di kitabnya begitu, mati ya. Mati, cuman nggak boleh juga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah mati. Lah nggak beres juga, walaupun emang tulisannya begitu, mati ya, tetap sesuai dengan Indonesia, wafat, meninggal. Jangan mati kayak orang kesel begitu mah. Bayan mati bae, mana Ustadz lagi yang wafatnya telah mati si Ridwan. Kebablasan, alhamdulillah mati juga. Ya goblos. Bukan orang sini, sono kacau tidak. Aduh. Nah, mati tuh dia. Ada ancaman tuh.
Orang yang mampu berangkat haji yang tadi sudah disebutin semuanya mampu semuanya tapi tidak berangkat keburu mati, maka pilih kematian orang itu antara Yahudi dan Nasrani. Makanya kalau udah cukup mah Pak berangkat baik, jangan disimpan dulu harta nggak bakalan beranak, nggak bakalan kata kita mah beranak jadi amal baik kagak ya. Begitu. Yang terakhir kurban dah. Yuk, yang punya harta kekayaan kurban ke Masjid Darul Rahman. Ya. Giring tuh. Bukan sama udah tahun kemarin. Kalau masih banyak mah kurban lagi udah. Berbagi udah kurban. Giring. Ya. Ada yang orang yang nggak pernah kurban sama sekali nih. Punya duit diem baik. Beli HP yang harga 5 juta, kambing mah bilang mahal 3 juta, sesuai beneran 3 juta sama nambahin 500.000 Pak buat motong, buat ngurusin, masih nanya juga mahal amat, beneran orang. Emang kambing kagak dipotong, kagak dicacak-cacak, kagak diplastikin, kagak dianterin, lah kasih duitnya lah ya. Jangan ngasih kambing doang kan suruh ngurusin, buset dah. Lu bangetan, lu mau pahala apa mau bikin omongin orang? Sia. Haruh, kadang-kadang ada nganterin kambing doang di sono, di saya. Nah, kagak ngasih duit buat ngasih empannya 3 hari lagi udah dianterin. Buat motong kagak ngasih, buat beli plastik kagak ngasih. Yang ngasih lah minimal 200.000 kambing mah, domba. Buat yang motong, buat yang nyacak. Kan yang nyacak, yang motong itu makan sama ngerokok, ngopi. Capek dari pagi sampai sore, belum dianterin. Buset deh, akhirnya kan kulitnya sama palanya dijual. Haram! Tuh. Akibatnya begitu. Nggak diupahin masalahnya. Jangan diganggu tuh kambing, jangan. Potong. Jangan bilang tuh, palanya jual buat apa namanya? Yang motong ya? Haram Bu, Pak. Guru saya bilang haram tuh. Udah kambing mas suruh potong baik, palanya mau dibagi-bagi, kayak mau dikasih semuanya, kayak udah itu yang punyanya sudah nyerahin. Jangan bilang dijual. Jual palanya buat ngupahin yang motong sama yang nyacak, sesuai beneran. Lu kurban palanya kagak ada, betul gak? Nah kira-kira upahin mah 200 tuh buat yang motong, buat beli plastik, buat yang anterin, buat yang makan minum ngopi, kan ada 200.000 upah, betul gak? Nah kalau ada orang yang nggak pernah kurban sama sekali nih, duitnya ada, HP mah yang 5 juta kebeli, kambing yang 3,5 juta kagak beli, mati juga tuh yang terakhir, mati juga tuh. Jangan harap dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Dan hidupnya pun sudah diancam oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kalian jangan mendekati tempat sholatku. Dilarang sama Nabi tuh orang yang kebangetan begitu tuh nggak pernah kurban sama sekali. Kamu yang nggak pernah kurban sama sekali, jangan mendekati masjidku, musolahku, tempat-tempat sholatku. Pergi sana. Oh, diusir sama Nabi. Ya kita mah semua di sini insya Allah Taala udah semuanya udah berkali-kali. Ini mah hadis kalau ada yang nggak pernah kurban pisan maka kurban. Mumpung ini waktunya, kalau kurban maka ada waktunya, beda dengan akikoh, betul gak? Kalau akikoh mah kapan baik, kalau kurban maka ada waktunya. 10, 11, 12, 13. Udah habis segitu doang kan waktunya. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf tadi ada yang nggak kesebut guru saya. Ustaz Haji Abdul Khalik, mohon maaf, mohon ridho. Ridho ya. Kalau nggak ketengok begitu, saya banyak yang lupa masalahnya, jarang ketemu begitu. Guru saya malah kayak sebut sama saya. Terpulang saya ke alat kaki pincang-pincang. Doain saya sehat ya guru ya. Iya, mohon maaf, mohon ridho apabila ada penyampaian saya yang tidak sesuai dengan hukum. Ya, dikasih tahu ya. Itu dari kelemahan kebodohan saya sendiri. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah asli dari kealpaan kebodohan saya sendiri. Mohon maaf, mohon ridho. Usin nafsi wa yakum bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya ingin tanyakan, mungkin berdasar sekali, saya mohon penjelasannya waktu menghitung waktu surut, kapan waktu sholat surut itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah turun suruh naik lah. Dikira beneran udahan ya. Masih ada buntut nih. Nggak apa-apa lah. Itu sholat syuruk itu kasih jarak dari, kan adat biasanya di jam ya. Nit ya. Isyraq. Itu jangan langsung sholat bu. Belum naik mataharinya. Ntar nungguin meletek dulu deh. Isyraq itu sedikit. Walaupun itu beda pendapat. Mau itu pas langsung ditandai nit isyraq langsung salat isyraq 2 rakaat. 2 rakaat tuh. Itu isyraq, salat isyraq 2 rakaat. Ini dari habis salat subuh nih sampai tuntas, mau zikiran, mau baca Al-Qur'an, mau taklim, ini sampai tuntas terus salat isyraq 2 rakaat, maka pahalanya pahala haji umroh yang mabrur dan mabrur istimewa ya. Ada yang pertanyaan lagi? Apa itu? Oh waktunya. Kalau mungkin matahari atau mendung itu tiba-tiba ya, jamnya ya. Jam 6 seperempat, jam 6:10, jangan jam 6 banget kan ada isyraq biasanya tergantung subuhnya ya. Ada yang jam 6 kurang 10, jam 6 pas ya. Nah, minimal dari kalau umumnya jam 6 berarti lewatin sedikit 10 menit. Kalau yang isyraqnya tulisannya nit-nitnya itu subuhnya umumnya setengah 5 kurang, berarti ntar isyraqnya itu jamnya itu jam 6 kurang seperempat ya, atau kurang 10, jam 6 berarti gitu syuruknya itu ya bu ya. Iya, jadi jangan terlalu pas banget lah. Umumnya biasanya kalau jam 6 kurang seperempat jadi jam 6, kalau pasnya di jam 6 10 menit dikasih jarak gitu ya. Nah kalau duha kan mulai paling cepat setengah 7 ya duha. Kalau isyraq ya jam 6 10 menit. Kalau subuhnya jam 4 lewat seperempat, entah jam 6 kurang seperempat juga udah masuk. Kalau jam 4 lewat seperempat ya. Kalau jam 4 lewat seperempat ya. Kan subuh itu kadang sampai jam 4 lewat seperempat udah subuh ya. Iya, sampai setengah 5 lewat seperempat juga. Nah, tergantung sholat subuhnya, ntar ngikutin jaraknya. Waktu habisnya subuh, datangnya syuruk gitu ya, berarti sholat 2 rakaat, sholat isyraq ya gitu ya. Udah begitu ya. Ada lagi? Udah fit ya. Iya, saya deg-degan kalau ditanya mulu bu. Ini kita cukupkan kajian kita hari ini, insyaallah dan mudah-mudahan doa kita pada umur amin ya rabbal alamin. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah. Rasulullah SAW عليها وعليها وعليها وبذل إن شاء الله تعالى من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فذكر الله من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر وارحم وانت خير الراحمين يا ارحم الخائفين يا ارحم الخائفين سلمنا بعد خاف يا ارحم الخائفين نجنا من خاف. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وذات الشقاء وسوء القضاء شماتة العداء اللهم اجعل حكيما مغفورا وشفيعا مغفورا وذنبا مغفورا يا رب تنتظر عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله يا كريم يا نور ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار له ربنا سبحانه وتعالى يا سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Iya. Ini teman-teman.